Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya, Islam Diana, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 8 tentang tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Langsung saja. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi tawadhu, tasamuh, dan ta'awun, saya akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan apa itu tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Kemudian menyebutkan dalil dasar hukumnya, contoh, serta dampak positif dari sikap tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Apa itu tawadhu, tasamuh, dan ta'awun? Berikut penjelasannya. Yang pertama, tawadhu. Tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadhu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, dan tinggi hati atau mudah tersinggung. Sikap tawadhu sangat penting. Artinya, dalam pergaulan sesama manusia, sikap tawadhu sangat disukai, sehingga menimbulkan rasa simpati dari pihak lain. Semakin kita bersikap tawadhu, maka akan semakin banyak pula yang menyukai kita. Sikap tawadhu digambarkan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Artinya, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kecaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang memiliki sikap tawadhu akan selalu bersikap rendah hati kepada siapapun. Seperti apakah sikap rendah hati itu? Berikut contoh perilaku rendah hati atau tawadhu.
menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Misalnya kita dengan orang tua, guru, ataupun kiai, kita selalu menghormati. Itu sudah termasuk tawadhu. Contoh yang kedua, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Misalnya, kita sayang kepada adik kita sayang kepada adik kelas kita selalu berbuat baik, selalu rukun, dan tidak nakal. Kemudian, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, santun dalam berbicara kepada siapapun, tidak suka disanjung orang lain atas keberhasilan yang didapat. Hikmah yang dapat kita ambil dari sikap tawadhu diantaranya menimbulkan rasa simpati orang lain sehingga suka bergaul dengannya, akan dihormati secara tulus sesuai naluri setiap manusia yang ingin dihormati dan menghormati, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain, kemudian mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Selanjutnya, tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya murah hati, lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, ataupun toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan baik pendapat, keyakinan, ataupun agama. Dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untuk pula agamaku. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Pada akhir ayat ditegaskan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Beberapa contoh perilaku tasamuh.
menghentikan sementara acara atau rapat ketika tiba waktu sholat, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Kemudian ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Misalnya, dancer, mereka ikut menjaga keamanan dan ketertiban di gereja-gereja pada waktu hari raya Natal atau yang lain. Ini membuktikan bahwa NU sangat menjunjung tinggi, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi rasa toleransi antar sesama umat manusia. Dengan bersikap toleransi, ada banyak hikmah yang dapat dipetik. Yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain, dan jika melakukan kesalahan, banyak orang yang mau memahami. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling tolong-menolong. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dari ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam kebaikan, dalam segala hal yang baik, dalam segala perkara yang baik, serta dalam ketakwaan. Misalnya, membantu menyediakan makanan untuk buka puasa, mengajak kepada kebaikan, membantu korban bencana alam, kerja bakti, membantu seseorang yang kendaraannya mogok di jalan, kemudian menjaga kebersihan fasilitas umum, dan masih banyak lagi. Dengan bersikap saling tolong-menolong atau ta'awun, ada banyak hal yang dapat dipetik. Di antaranya, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Tugas berat menjadi terasa ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan sesama masyarakat. Menimbulkan rasa simpati kelompok masyarakat lain karena melihat kekompakan dalam menghadapi suatu urusan secara bersama-sama. Demikianlah paparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.